Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Anda justru ditanya supaya tidak terhina, jawab ketika Anda masih memegang kekuasaan. Supaya jelas bahwa Anda hanya menjawab pertanyaan warga negara karena warga negara memilih Anda sebagai kepala negara. Kedaulatan itu ada pada warga negara, bukan pada kepala negara. Ya, salah seorang kader partai sebar ijazah, saya nyebutnya, PSI itu, ngasih tahu di X ya, ini loh ijazah yang asli gitu ya, gitu. Disitulah kami kemudian melakukan research. Ya, teman-teman semua, kita sudah melihat ya statement dari Pak Jokowi menanggapi statement dari Bung Roy Suryo CS yang mengatakan bahwasanya pelaporan Pak Jokowi itu adalah salah satu kriminalisasi dari penelitian yang dimana Bung Roy Suryo CS, Bung Roy Suryo, Bang Rismon dan juga Dr. Tifa itu meneliti secara akademis ya soal ijazah dari Pak Jokowi. Nah teman-teman semua nanti akan dibahas oleh Bung Roy Suryo. Tapi sedikit gue tambahin ya. Di sini Pak Jokowi mengatakan bahwasanya ijazah bukanlah objek penelitian. Dan juga Pak Jokowi merasa sudah direndahkan, dihina, dicaci maki lah intinya ya. Sehingga beliau harus melapor gitu. Seperti yang kita tahu ya, Bung Roy Suryo CS kenapa sih kok meneliti ijazah dari Pak Jokowi gitu loh. Nah kalau gue melihat ya mungkin di sini karena adanya fakta-fakta sehingga membuat Bang Roy Suryo, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa ini ingin meneliti gitu. Nah dan juga Pak Jokowi kan per hari ini belum mengeluarkan ijazah aslinya. Tentu bertanya-tanya kan orang ini sebenarnya ada apa enggak nih ijazahnya sehingga keluarlah penelitian tersebut gitu loh. Dari pihak UGM juga memberikan seperti skripsi yang kemarin diteliti oleh Bung Roy Suryo CS ya teman-teman semua dan sudah keluar hasilnya juga. Malah info terbaru ini Bung Roy Suryo mengatakan 99,9% bahwasanya skripsi dari Pak Jokowi itu palsu katanya ya. Dan juga yang paling penting itu adalah kader PSI yang mengupload ijazah dari Pak Jokowi yang mengatakan asli. Nah inilah yang akhirnya menjadi objek penelitian mereka gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya Pak Jokowi sejak lama 2 tahun yang lalu mengeluarkan ijazah aslinya tentu nggak sampai selebat dan sebesar ini guys. Ya oke lah katanya yang menuduh itulah yang membuktikan. Nah sekarang kan sudah dibuktikan tuh sama Bung Roy Suryo CS. Sekarang kan tinggal Pak Jokowi mengeluarkan ijazah aslinya. Apakah nanti Pak Jokowi benar-benar akan mengeluarkan ijazah aslinya atau polemik ijazah ini tidak akan ada ujungnya? Ya ini berita terbaru banget ya. Pak Jokowi baru turun langsung dihadang oleh wartawan gitu ya. Dan ditanyai oleh wartawan dan jawaban Pak Jokowi ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya kata Presiden ke-7 Joko Widodo ya. Dan coba kita melihat komentar netizen gitu ya. Warganet plus 62 mayoritas bodoh. Beban pembuktian berada pada yang menuduh ijazah Jokowi palsu untuk membuktikan di pengadilan, bukan di pihak yang dituduh. Bayangkan bila setiap orang seenaknya menuduh, lalu yang dituduhlah yang harus repot-repot membuktikannya. Permasalahannya Pak Jokowi kan dulu kan presiden tuh ya, pejabat publik yang dimana pertanyaan ijazah ini kan dari rakyatnya gitu loh. Bertanya ijazahnya Pak Jokowi mana gitu kan. Kalau asli ya keluarkan kan gitu. Kalau kata Bung Rocky Gerung ya, nanti juga ada penjelasannya nih. Jadi Pak Jokowi lapor kehilangan apa kemarin? Nah iya itu juga jadi rame tuh kemarin tuh. Kalau saja mau menunjukkan dari dulu nggak ada ribut-ribut berkepanjangan begini, pihak lawannya bakal terbungkam. Dia pintar memainkan situasi sampai saat ini hingga menjadi bom yang bisa meledak. Tinggal kuat-kuatan bukti dan jejaring untuk membuktikan ijazahnya. Kalau kalian melihat ya statement dari Pak Jokowi yang tadi gitu ya, di akhir video juga beliau mengatakan bahwasanya ada masalah yang lebih besar gitu ya, global lah intinya ya soal perekonomian dan lain-lain di negara kita ini gitu. Daripada harus mengurusi ijazah ini. Tapi ya gimana, sudah kadung meledak. Oke, kita lanjut ke videonya. Citra Jokowi rusak dan bakal ditinggalin rakyat akibat polisikan penuduh ijazah palsu.
Guys, siapa yang sangka ya? Ternyata dugaan ijazah palsu Jokowi itu bakalan ngasih dampak gede buat nama Jokowi ke depannya. Menurut Saiful Anam dari Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia, nama Jokowi yang dikenal santun dan halus bakalan hancur karena malah polisikan aktivis yang nuduh ijazahnya palsu. Bagi Saiful, langkah itu bakal jadi penyesalannya Jokowi guys, karena rakyat bisa bakal tinggalin dia. Apalagi masih banyak loh keluarganya Jokowi yang pegang jabatan di pemerintahan. Dan ini bakal ngasih efek negatif buat karir mereka ke depannya. Rakyat bakal mikir kalau ternyata Jokowi ini orangnya berbahaya guys, karena dikit-dikit di bawah ke ranah hukum. Kalau menurut kalian, salah apa enggak sih guys Jokowi polisikan penuduh ijazah palsu? Kenapa Mas Roy tertarik untuk meneliti, ingin memastikan bahwa ini adalah palsu, ini adalah tidak, dan seterusnya? Kenapa? Ya, karena sebenarnya diawali dari statement Jokowi sendiri ya ketika tahun 2013 dalam sebuah candaan dia dengan Pak Mahfud waktu itu dimuat di di media Tempo ya, mengatakan tentang IP kumulatif ya, dan membanggakan kalau selesai 5 tahun itu, tapi IPK-nya disebutkan di bawah 2 ya, meskipun itu mungkin candaan atau apa, banyak sekali yang akan berpikir kalau IP di bawah 2 mas, nggak mungkin bisa selesai 5 tahun, apalagi itu kelompok-kelompok fakultas eksak ya gitu. Jadi dengan SKS 154 ya yang ada pada strata 1 itu harusnya kalau IP-nya harusnya minimal 2,5 atau 3 lah minimal juga ya, baru dia bisa selesai, karena IP 2 itu aja hanya maksimal ngambil 18 SKS, kalau di bawah hanya 15, dihitung aja itu pasti 7 tahun atau 9 tahun. Nah akhirnya banyaklah analis-analis, saya belum ikut waktu itu ya, belum komen, tak pikir nantilah belum ngapain juga gitu komen hal kayak, baru setelah itu dipacu Sigit Sunarta yang menunjukkan itu, apalagi tanggal 1 April yang lalu ya, salah seorang kader partai sebar ijazah, saya nyebutnya PSI itu ngasih tahu di X ya, ini loh ijazah yang asli gitu ya gitu. Bahkan dalam utasnya dia cerita dapat langsung dari Jokowi lah gini. Nah, dan itu berwarna, beda dengan yang ditunjukkan Sigit Sunarta itu fotokopi, tapi itu cukup mirip. Disitulah kami kemudian melakukan riset. Tapi ya artinya gini, sekarang kalau boleh dikatakan ya, yang bisa kami benar-benar pastikan 99,9% itu palsu adalah skripsinya. Tapi dengan skripsi yang 99,9 palsu ya, tidak mungkin kayaknya menimbulkan ijazah yang asli. Nah, jadi gimana teman-teman semua? Itu jawaban dari Bung Roy Suryo kalau atas pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan ijazah itu bukan objek penelitian gitu. Nah, itu langsung dijawab tuh oleh Bung Roy Suryo. Walaupun ini video tidak terkait ya. Ini sebenarnya beda situasi tapi temanya sama gitu. Dan ini juga ada video yang lucu dari tim hukum, dari kuasa hukum Pak Jokowi ya, yang mengatakan soal ijazah yang ada di perpustakaan dan langsung dijawab oleh netizen. Kita lihat videonya. Artinya skripsi yang ada di perpustakaan itu adalah salinan setelah yang disetujui. Karena yang setuju itu ada coret-coretan dosen. Mungkin Mas ingat hampir semua mahasiswa lah, mungkin ya, lulus dengan perbaikan. Nah, perbaikan itu kan yang nanti akan diperbaiki, baru dicetak ini baru nanti masuk ke perpustakaan. Ya inilah yang harus diklarifikasi, jangan sampai nanti seakan-akan bahwa itulah skripsi Pak Jokowi yang dipakai untuk syarat kelulusan, itulah yang ada di Tapi biasanya nggak datang mas kayak di Solo kemarin. Oke. ya. Mohon maaf nih, Bang Yakub Hasibuan. Kan Anda kan sebenarnya jadi pengacara juga seharusnya itu menempuh pendidikan S1 juga ya. Menjadi lawyer itu pasti S1 sarjana hukum lah. Masa nggak tahu yang namanya skripsi itu ditaruh di perpustakaan itu sudah seperti apa bentuknya? Saya aja bikin skripsi ini ya, ini dibikin tuh ada 5 eksemplar. Dan itu juga, itu bukan salinan tapi asli semua. Dan lembar pengesahannya itu asli ya. Itu cap basah semua. Nah ini saya pun pasti memegang 1 eksemplarnya. Biasanya tuh 1 eksemplar itu ada di program studi atau jurusan, kemudian 1 lagi ada di fakultas, di ruang baca fakultas, kemudian ada di universitas juga. Yang lainnya saya lupa ada di mana gitu ya. Yang jelas itu pasti yang ada di sana itu asli dan itu sudah tidak ada coret-coretan. Kalau masih ada coret-coretan, revisi-revisian itu namanya belum disahkan. Itu masih berupa revisian, ya. Jadi makanya agak konyol sih kalau misalnya sudah
kadang tuh kalau misalnya bohong itu pasti akan ditutupi dengan kebohongan lagi gitu ya. Kalau ini kita fair-fairan aja lah. Kalau misalnya memang ya jujur aja gitu. Kalau misalnya bohong tuh nyatakan bohong. Tapi kalau misalnya benar itu ya nyatakan benar. Kalau misalnya buktikan aja, tunjukkan mana skripsinya. Nah ini misalnya kayak skripsi saya nih. Nah ini asli nih. Ini tahun 2014 tuh. Dari universitas mana. Nah di lembar pengasahannya itu, ini juga logonya bukan kopian ya. Ini logo print-printan asli. Dan di sini juga ada lembar pengesahannya, basah, cap basah. Dan tanda tangan basah. Jadi tolonglah pintar gitu dalam berkomentar atau memberikan pernyataan gitu ya. Terima kasih. Ya, banyak yang penasaran nih Bung Rocky, kemana arah gugatan dan tuntutan terhadap Jokowi dan keluarganya ini. Apakah masih bisa diaborsi seperti era di masa dia masih berkuasa dulu? Saya melihat bahwa proses ini unstoppable. Tidak mungkin lagi dihentikan karena bergulir dan di backup oleh keadaan yang tidak pasti hari-hari ini. Ketidakpastian ekonomi karena hutang tiba-tiba bulan depan harus dibayar sekian ribu triliun. Proses-proses pembentukan opini publik juga makin lama makin mengkristal pada bukan serangan tapi tuntutan maksimal terhadap pemaksulan Gibran. Lalu setelah pintu ini terbuka, Presiden Jokowi mungkin kaget atau ini langkah terakhir dia melaporkan ke polisi. Tapi seluruh sistem berpikir kita itu menilai bahwa Jokowi kalaupun dia memenangkan misalnya tuntutannya itu, dia juga akan dihukum secara moral karena dia menyimpan kebohongan itu selama bertahun-tahun. Kebohongan artinya mempermainkan ijazah dia itu sebagai alat politik untuk membaca suasana. Kalau dia sebutin dari dulu, ya udah kan selesai kan. Jadi sebetulnya ini bukan soal hukum dan ini soal ethics, leadership ethics, etika kepemimpinan. Seorang pemimpin yang masuk akal dan tidak punya semacam dendam pada rakyatnya, dia akan bilang oke, jangan penjarakan Bambang Tri, Gus Nur itu karena mereka sebetulnya, ya saya tahu di ujungnya mereka juga akan mengakui bahwa ya saya aslikan, tapi bukan sekarang 2 tahun setelah itu, setelah hukuman pidana itu dikenakan pada mereka dan pidana yang sama juga sedang diincarkan pada Roy Suryo, lalu Bung siapa si Anipar segala macam atau Pak Fadila segala. Tetapi sekali lagi kita mau lihat apa kalkulasi moral Presiden Jokowi pada waktu dia masih berkuasa sehingga dia tidak mau memenuhi pertanyaan rakyat. Kan warga negara bertanya pada waktu itu, Bapak itu SMK benar apa enggak? Bapak 11 triliun itu benar apa enggak? Bapak ijazahnya benar apa enggak? Tuh dia tahan itu kan selama 2 tahun. Sekarang argumennya karena saya sudah lengser, maka saya sebagai warga biasa itu melaporkan kalian pada penegak hukum karena saya merasa terhina. Loh, Anda justru ditanya supaya tidak terhina, jawab ketika Anda masih memegang kekuasaan. Supaya jelas bahwa Anda hanya menjawab pertanyaan warga negara karena warga negara memilih Anda sebagai kepala negara. Kedaulatan itu ada pada warga negara, bukan pada kepala negara. Jadi pemahaman tentang etik demokrasi itu betul-betul tidak ada. Kita tidak lihat bahwa Presiden Jokowi itu memang sosok yang mengerti apa substansi dari demokrasi, yaitu pengendalian kekuasaan, yaitu hak warga negara untuk setiap saat menginterpelasi presidennya melalui wacana publik. Kan dulu itu wacana publik, warga negara bertanya, ijazahmu amanah sih? Kenapa saya mesti tanya ijazah? Ya Anda kepala negara, ya kan justru saya kepala negara. Justru karena kedaulatan ada di tangan warga negara, maka warga negara menginginkan kepala negaranya tidak berbohong. Kira-kira itu dalilnya. Jadi janganlah mentang-mentang apa di sisi penguasa, kekuasaan, ya kan, langsung cepat sekali. Bagi saya itu sudah masuk intimidasi loh. Besok saya juga konsultasi dengan pengacara Bang itu, ya tulang saya itu, namanya Hari Lubis, ya tadi udah telepon sama saya. Tulang saya itu Lubis karena istri saya
mama saya, pung saya itu Borusiaan. Jadi bonaniarinya atau nenek moyang yang melahirkan marga Siahaan itu adalah Boru Lubis, mamanya. Ya, jadi Lubis adalah apa ya? Spesial untuk Siahaan itu. Makanya langsung saya panggil tulang. Ya besok saya konsultasi. Ya, kalau bisa ya dituntut aja ya, biar jangan sembarangan, jangan karena di pihak pengacara di pihak sana gitu langsung sembarangan ngomong saya bohong. Ya, apanya dibilang itu terminologinya? Ujaran kebencian atau berita mengarah ke berita bohong? Mana bohongnya coba? Ya nggak bisanya berpendapat di Indonesia ini ahli, gitu loh. Ya justru di sini saya menegaskan bahwa saya independen. Dalam arti, ya memang pada saat kasus Tina Cirebon, kasus Jessica, ya saya bersama dengan kantor Otto Hasibuan. Tetapi kasus ini ya saya harus independen gitu loh. Ya, tidak ada yang mengikat saya. Gitu. Di kasus lain juga mungkin saya bisa berseberangan dengan tulang saya, Damai Hari Lubis kan. Gitu. Sepanjang saya basisnya ilmiah gitu. Ya, itulah ilmuwan, tidak terikat pada manusia, tetapi terikat pada basis ilmiah yang dia ketahui. Dia analisa, itu sesungguhnya keilmuan itu. Makanya saya nggak mau masuk partai politik. Nanti disuruh saya sujud-sujud, cium tangan, terus nanti harus membela sesuai dengan kebutuhan perutnya. Mending saya menulis buku. Ya, buku bahasa Inggris saya di Amazon. Bisa saya saya jualan dan hidup. Ya kan? Dari royalti Amazon dan Google Books dan lainnya. Ya, pekerjaan-pekerjaan remote bisa sambil mancing di Danau Toba, enak-enak, daripada saya harus berafiliasi dengan partai, ya kan? Makanya saya bilang saya apolitik, jadi nggak terikat oleh setiran panduan-panduan atau pokoknya yang dipentingkan gitu loh. Makanya juga waktu saya diajak jadi ahli di mana itu di Pilpres ya, sengketa Pilpres, ya nggak mau saya. Karena memang si rekap itu bermasalah kan, jelas itu bermasalah. Saya nggak mau di pihak yang akal logika analisa saya itu mendukung si rekap yang berantakan itu kan. Algoritma sederhananya itu mengotak-atik database supaya sekian porsinya untuk sini, berapapun input outputnya sekian, itu kan nenek-nenek juga bisa itu ya di backdoor ya. Oleh karena itu saya nggak mau, walaupun misalnya tawarannya komisaris ya sudah lebih baik saya hidup enak, ya kan? Hidup enak, tidur nyenyak, walaupun ya cukup makan lah, ya, daripada saya harus membela yang salah, tapi nggak bisa tidur, ya. Oke, kita baca lagi nih. Pengacara Jokowi konferensi pers Yakub Hasibuan mengatakan mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi untuk menunjukkan di pengadilan ketahuan. Coba kita meneladani Presiden Obama ya di Amerika. Ketika sebagian masyarakat Amerika menggugat status kewarganegaraannya, di mana dia lahir dan segala macam itu, birth certificate dan lainnya, dia langsung tunjukkan itu loh dengan jantan gitu loh, ya, untuk mengakhiri polemik itu. Obama bisa itu selesai kalau memang ada, why not gitu loh, daripada mengikuti aturan dalil-dalil hukum yang memangnya Pak Joko Widodo orang hukum, ya, anggap saja sebagai alumnus Gajah Mada. Kalau benar, ya harusnya bangga. Pak Jokowi bukan orang sembarangan, ya, itu presiden kita 10 tahun 2 periode, ya wajar hidupnya, fasilitasnya, dan kebijakannya memengaruhi kita semua. Hutangnya yang dia buat 8.500 triliun, itu loh, bukan orang sembarangan dia. Kok bisa maratakan dengan random people seperti saya nobody? Kan nggak bisa lah disamakan karena dia presiden. Kebijakan-kebijakannya melemahkan KPK, ya, hutangnya 8.500 triliun, yang 500 triliun itu untuk pilpres bansos, ya. Jadi kebijakannya memengaruhi banyak orang, bukan random people. Makanya dia pengguna anggaran, ya, pembuat kebijakan, ya wajar pengen terbuka gitu loh. Masa disamakan dengan orang di jalan sana, mana KTP-mu asli enggak? STNK aja kita di jalan, mana STNK-mu, SIM-mu, polisi, terus kita kasih KTP legalisir, kan nggak mau dia, ya, KTP legalisir atau STNK legalisir kan nggak mau Pak polisinya, gitu loh.